Enggak. Alhamdulillah para murid, para santri, para pemirsa, para pendengar, sekali lagi selalu disampaikan oleh guru melalui video. Video ini dikhususkan para murid dan santri dan kepada siapapun yang menginginkan dan mengharapkan suatu kebenaran. Artinya ilmunya guru tidak untuk diperdebatkan, dan guru tidak ada hubungan dengan agama sebelah-sebelah itu, karena poinnya guru hanya mengajarkan ilmu selamat. Semoga yang menjalankan, yang mendapat pengertian ini mendapatkan selamat mulai dari dunia sampai di alam akhirat. Jadi satu ketetapan, ini ilmu selamat dari Jawa. Karena berhubung ilmu selamat itu dari Jawa, makanya nanti ada bahasa Jawa yang diambil di agama sebelah, makanya tidak boleh tersinggung. Karena agama sebelah itu mengambil hak intelektual di Jawa, makanya kalau tersinggung ya boleh, tapi intinya guru tidak menyinggung, karena sejarahnya hak intelektual keilmuan dari Jawa itu diambilnya, karena tidak ada yang tahu, sehingga sekarang terbongkar ya. Pada video ini guru memberi judul neraka, naro. Nah, dari tulisan ini diberi judul neraka atau neraka. Dari judul yang tertulis di video itu kan neraka, naro. Itu sebenarnya semua asalnya dari bahasa Jawa ya. Neraka ya, itu ada konsonan e. Nah, di huruf dari agama sebelah, karena hurufnya a, i, u enggak punya e, makanya diganti naro. Semoga para pendengar, khususnya kita bangsa Indonesia, tahu itu bahasa Guban, itu bukan bahasa langit ya. Semoga dipahami. Dari kaset yang lain sudah diberi gambaran, coba ini diulas lebih detail oleh guru. Bahasa sekarang manusia menyebutkan itu kan, nyebutnya itu neraka, atau bahasa Indonesia itu neraka. Neraka itu suatu keadaan ya. Suatu keadaan tatkala manusia itu dari sifat ini kiroto boso nerakolo ya. Neraka itu dari makna nerakolo. Bahasa sekarangnya melanggar syarak, melanggar aturan kodrat kemanusiaan ya. Jadi melanggar syarak itu melanggar aturan tata krama kehidupan yang disebut nerakolo. Jadi siapapun manusia ya, baik dari presiden, menteri, gubernur, kepala daerah, pengusaha, petani, pedagang, orang miskin, orang kaya, semua, kalau dia nerakolo, bahasa Jawa niku nubruk pager, nubruk angger-angger, melanggar syarak, dia akan masuk namanya suatu keadaan yang disebut neraka. Agar lebih detail diterangkan guru, jangan sampai manusia kita kalau sudah mengerti pemahaman ini, kita sering melanggar syarak atau nerakolo atau nubruk aturan yang fatal. Nah, jadi nerakolo itu dibagi telu aja, diterangkan guru 3-4 isi. Satu contoh, tatkala manusia itu nerakolo, melanggar syarak, disebutlah kolo menjing. Kalau menjing itu menempati pada orang Jawa dulu nyebutnya gulu. Di dalam gulu, assalamualaikum, ada namanya tenggorokan. Mempunyai makna, mempunyai arti. Tenggorokan, tenggoro, goro, bohong, berbohong. Nah, makanya manusia itu kita dididik, kalau sudah mengerti, usahakan jangan banyak bohong. Tatkala manusia itu banyak bohong atau melakukan kebohongan, manusia itu akan mengena namanya kalau menjing, dia akan mengalami batuk. Batuk itu akan didengarkan orang, batuk itu menjadikan pikiran kita rusak gara-gara bohong.
filsafatnya kala menjing, menempatkan pada posisi tempat dunung gulu. Biar tidak kena kala menjing, kita disuruh jujur lugu gulu. Nah, maksudnya itu simpel-simpel aja. 2, jangan sampai nubruk atau melanggar syarat, namanya kala jengking. Kala jengking itu mempunyai bisa. Tatkala kehidupan manusia melanggar filsafat yang dimaknai jengking adalah sesuatu hubungan seksual yang bukan miliknya atau yang belum sah. Bagaikan manusia itu nanti kena bisa, kaki badannya jadi bengkak. Sehingga kehidupan diibaratkan kakinya nanti menjadi berat abu bahasa Jawa nih. Sehingga tatkala melakukan itu, sehingga kakinya berat melangkah, akhirnya kerja itu jadi malas. Tatkala kalau sudah kerja itu malas, selalu banyak melakukan hal sesuatu hubungan yang tidak jelas ini, itu masalah nanti terus mengembang sampai ke ekonomi, sampai ke keluarga. Inilah yang disebut kala jengking. Ada lagi yang disebut kala monggo. Kala monggo itu laba-laba. Dia bisa makan harus masang jaring dulu. Tatkala jaringnya selesai, dia menunggu mangsa lain untuk celaka. Atau orang apes, atau orang sial baru dimakan. Bila manusia itu mempunyai perilaku cara makannya seperti itu, bagaikan kala monggo, bagaikan laba-laba. Kalau hujan dia kehujanan, kalau panas dia kepanasan. Mungkin punya jabatan, mungkin hartanya kaya, tapi hidupnya setiap hari itu tidak akan pernah ada kenikmatan, tidak akan pernah ada kenyamanan. Filsafatnya begitu. Karena cara makan, cara mencari harta itu seperti jaring-jaring kala monggo, dimaknai kala monggo itu ngundang masalah. Dari ini sudah dipahami ya, kala menjing, kala jengking, kala monggo. Dari filsafat nenek moyang kita dari Jawa, ini disadur, dibuatlah kitab-kitab yang ada di agama sebelah itu. Artinya itu bukan wahyu, itu bukan kalam dari langit, bukan. Semua ilmu intelektual yang di agama sebelah itu dari ilmunya nenek moyang, dikemas itu. Karena ceritanya dibolak-balik lah sehingga tidak tahu sejarahnya. Jadi paham ya, kalau menjing jangan sampai kita dididik, disarankan harus jujur. Kalau jengking janganlah melakukan hal sesuatu terutama hubungan suami istri. Kalau bukan jatah atau bukan resmi janganlah dilakukan. Biar tidak kena bisa dari kalau jengking, lakukan selayaknya sebagai manusia. Cari yang resmi, cari yang sesuai standar. Kalau monggo, hati-hati, makanya dikasih contoh aja ya. Tatkala kalau monggo cara makan ya, cara makannya mencari orang hapes. Ini biasanya rata-rata di Indonesia. Ini orang-orang yang mempunyai jabatan. Mulai jabatan yang terendah sampai jabatan yang terkecil. Banyak terutama tentang hukum-hukum. Orang sudah kena masalah itu diperas. Banyak, makanya di situ orang-orang kelihatannya kaya, hidupnya susah, itu tidak pernah damai itu. Nah, kalau sudah mengerti ini yang paling fatal. Dari 3 kala menjing, kala jengking, kala monggo, ini loh yang paling pokok. Namanya kala semanding. Selalu sial kalau manusia kena namanya kala semanding. Banyak manusia di dunia, terutama di Indonesia, orang-orang sudah menjalankan kebaikan, tidak mau melanggar norma-norma kehidupan, sudah mengikuti standar agama. Satu contoh, sudah belajar jujur, sudah tidak melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, cari makannya sudah halal. Tapi kenapa dia selalu sial? Nah ini loh faktor ini yang tidak diketahui ini. Orang Jawa nyebutnya kala semanding. Kala ini masalah yang selalu meliputi setiap individu. Nah, kala semanding ini mengikuti rata-rata manusia ini kalau sudah menginjak 18 tahun
terus sampai nanti sudah mulai pernikahan. Itu kalau tidak diatasi, kalau tidak ditata dengan rapi, makanya hidupnya selalu sial. Ya, jadi kalau Semanding ini usia 18 tahun, bukan 17 tahun ya, mulai 18 tahun itu sudah mulai banyak berpengaruh setiap kehidupan manusia itu. Di sini diberi gambar oleh guru. Ibarat manusia yang di tengah, ada putaran di sini ini. Yang selalu mengawasi, yang selalu mengintai setiap individu kalau melanggar aturan ini. Sial terus. Di celah yang celah satu sini, makanya adakan saudaramu kakang kawa di hari-hari ini. Yang dua ini bukan, ini sing ngamping. Makanya kalau kakang kawa di hari-hari tidak kalian hormati, kalian tidak bisa mengerti, tidak bisa bersyukur dengan dia. Makanya ini nanti yang bekerja ini, yang selalu membuat sial, yang selalu menjerumuskan kehidupan ini. Ini setiap individu, semua manusia, laki dan perempuan. Makanya sangat pentinglah untuk memahami ini, untuk melakukan sesuatu yang sangat baik apa nanti yang diberi solusi oleh guru. Dari penjelasan ini, untuk menghilangkan atau untuk mengatasi kolo Semanding yang setiap saat, setiap detik, setiap hari, manusia itu diterangkan bahasa namanya ada jajil iblis, gendruwo, setan, banaspati. Untuk menetralkan 4 unsur yang menghalangi, yang selalu membuat sial manusia, guru sudah membuat sistem. Makanya ada peranatan namanya syahadat ilmu itu. Artinya kalau diterangkan lagi, guru sudah menyiapkan untuk para murid, para santri, dan untuk umat-umat ke depan. Jadi ilmu sudah membuat ilmu untuk manusia, untuk peradaban ke depan. Siapapun manusia yang menjalankan ilmu guru itu nanti beda kehidupannya, kesehatannya, ekonominya dengan umat-umat yang lain akan nampak sangat beda, ya. Bersyukurlah kalian sudah memahami, yang sudah mulai menjalankan bertahun-tahun dari ajaran guru. Untuk menghilangkan jajil iblis, gendruwo, setan, banaspati, itu harus disyahadatkan dengan ilmu syahadat yang sudah dijalankan guru kepada murid-muridnya itu. Untuk menjalankan ini makanya disarankan guru ya, para murid, para santri, bila putra-putranya sudah dewasa, paling tidak mulai 18 tahun, itu sebenarnya sangat bagus, sangat tepat untuk memulai melakukan ilmu syahadat ini. Tapi bila kekhawatiran karena anak kecil itu sudah mulai melakukan hal banyak pergi, banyak masalah, itu nilainya paling tidak ya sekitar 13 tahun lah paling rendah itu. 13 tahun sudah mulai bisa disyahadatkan dengan ilmu yang tepat 18 tahun. Dan apalagi kalau sudah mulai nikah itu permasalahan sangat banyak. Ini loh godanya di sini. Solusinya cuma ini, seluruh dunia tidak ada. Dan ini juga satu informasi, juga kabar. Syahadat ilmu yang guru ajarkan seluruh dunia, seluruh Indonesia tidak akan pernah ada yang sama dengan guru punya, ya. Jadi barangkali di sana nanti acaranya sama seperti kita, artinya itu mengambil ilmu guru. Jadi tidak ada, seluruh Indonesia tidak ada, dari leluhur pun tidak ada. Karena itu adalah pemahaman guru sendiri, ilmunya guru sendiri. Warisan dari beberapa leluhur itu dirangkai oleh guru menjadikan sistem yang sangat luar biasa itu. Makanya disebut syahadat ilmu itu. Nah, kalau sudah mengerti bahwa pentingnya syahadat ilmu untuk mengendalikan, untuk menetral, namanya sial, ini caranya. Karena kalau Semanding itu setiap saat selalu memantau, melihat kapan kita dalam masalah, selalu mengikuti. Agar tidak menjadikan permasalahan bahasa kehidupan katanya goda atau penjerumusan sesuatu hal yang gaib. Di sini ada namanya disebut ritual sesaji. Orang Jawa dulu makanya kalau menyebut namanya sandingan. Ini dari sandingan ini sekarang disebut ritual sesaji. Ritual sesaji nenek moyang
leluhur kita menyebutnya dulu sandingan. Maksudnya untuk mengantisipasi dari goda ini yang menjadikan permasalahan ini, mulai kesehatan, ekonomi, keluarga, masa depan, karir ini, harus ada sandingan. Makanya sampai sekarang kadang kalau ada acara pernikahan, ada sandingan itu di dapur, di tempat pernikahan, ada di tempat-tempat yang lain. Sandingan itu maksudnya mau mengalternatif ini loh, menetralisir ini loh, dari goda bangsa jajil, iblis, genderuwo, setan, banaspati ini. Nah, untuk sesaji ritual atau sandingan, guru selalu mengajarkan sampai bahasa lebih pokok seperti kayak mewajibkan terutama di hari kelahiran. Karena itu kalau tidak dilakukan, itu nanti ada masalah dalam kehidupan manusia. Tatkala di hari kelahiran Taskarun sudah ritual atau ritual sesaji, itu bisa dilakukan setiap hari atau seminggu sekali. Satu contoh, pada satu minggu sehari diambil hari Kamis malam Jumat atau Jumat paginya, itu ditambahan sesaji. Itu sangat baik, sangat efektif untuk memperkuat sandingan atau sesaji yang di hari kelahiran. Dampak positifnya, satu, selalu terjaga. Dua, kalau pedagang atau di bidang apapun, itu ada faktor rezeki tambahan karena untuk ditopang lebih kuat. Nah, pentingnya untuk sesaji diupayakan kita harus mempunyai tempat ibadah ritual. Satu, guru sudah memberi contoh, bahkan memberi suatu tempat dupa. Harus punya tempat dupa disanding dengan tempat api atau lilin seperti yang diajarkan guru. Tiga, diberi sekar dan lain-lain. Untuk mengikat setiap harinya, guru sudah membuat ajaran atau aturan namanya jamas pagi dan jamas petang. Jamas pagi dan jamas petang itu pada hakikatnya untuk menetralisir, mengatasi dari goda keempat makhluk ini. Makanya pagi disuruh ritual bakar dupa, sore bakar dupa. Bisa seminggu sekali dikasih sekar sama air, kasih dupa sama api. Itu nanti dampaknya sangat luar biasa. Setiap hari keluarga, ekonomi kalian, kesehatan kalian itu sangat terjaga. Nah, dari pemahaman ini sangatlah penting untuk diketahui dan untuk dijalankan karena manfaatnya sangat besar kepada para murid, para santri, juga para pemirsa. Dan juga untuk diketahui ilmu yang konsep oleh guru yang mau diajarkan ke peradaban ke depan ini, itu nanti sangat banyak manfaatnya ya. Satu, terutama nanti faktor pikiran, kenyamanan, kedamaian, ketentraman. Dua, kekuatan tubuh ya. Itu nanti kalian akan tahu dengan orang-orang atau manusia yang mengikuti agama sebelah, dengan apa yang kalian lakukan sesuai konsep yang diajarkan guru. Nanti banyak orang yang melakukan agama sebelah, belum tua nanti sudah sakit, sudah stroke, sulit untuk sembuh. Bila apa yang diajarkan guru kalian tidak akan mengena dan tidak akan terkena penyakit-penyakit seperti itu. Kalau toh ada penyakit yang agak parah sedikit, itu waktu tidak lama nanti kalian akan sembuh dengan sendirinya. Makanya guru sekali lagi selalu menekankan sangat luar biasa ini untuk dilakukan. Meskipun butuh waktu, butuh biaya. Kenapa? Ya demi untuk keselamatan sampai tua itu. Tatkala melakukan ini butuh biaya, tapi kita diberi kekuatan, diberi kesehatan, tidak pernah sakit. Makanya harta pun selalu menumpuk. Makanya jangan eman, jangan takut uang untuk sesaji itu. Karena hakikatnya akan kembali kepada dirimu, kembali kepada keluargamu, kembali kepada karirmu masing-masing. Semoga penjelasan ini sangatlah bermanfaat kepada para murid dan santri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.